Rumah dengan taman tengah itu emang nggak pernah salah. Bisa bikin ruang semuanya jadi lebih terang dan lebih adem. Ya udah, kita explore aja rumah di Suwarna Sutra. Let's go! Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di mana, Hun? Suwarna Sutra. Kita mau nge-review rumah terbarunya di klaster Caksana. Mirip namanya kayak namaku nih. Nah, ini rumahnya di belakang kita. Ada berapa? Ada 4. Tapi sebenarnya ada 3 tipe sih dia. Iya, 3 tipe. Yang ini sih dijadiin untuk area teman-teman sales kalau mau closing tuh di sini nih. Iya, bener Jadi banget. kalau kalian konsumen datang juga pasti diarahinnya ke sini juga. Jadi di sini tuh ada 3 tipe rumah, ada yang lebar 7, 8 sama 9. Nah, biasanya kan kita review yang lebarnya 9 yang paling gede. Kali ini enggak. Kali ini kita akan review bahas detail yang lebar 7. Iya. Ini tipe Celosia 7 kali 15 luas tanahnya, 105 meter persegi. Luas bangunannya berapa, Hun? 117 meter persegi. Dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Untuk desainnya sih mirip-mirip ya antara ketiga tipe ini ya. Satu tema desain, dia modelnya modern, tropis juga karena ada warna-warna kekayuannya dan warnanya abu-abu ya dominasinya ya. Kalau ini sih warna-warna sepanjang masa sih menurutku. Pasti orang gampang suka lah sama warna-warna netral kayak gini. Betul. Nah, ini emang cuma beda di lebar-lebarnya doang ya, ketiga tipe ini ya. Ya emang semuanya mirip-mirip aja. Nah, kita bahas lebih detail nih. Ciri khasnya rumah yang di klaster Caksana ini, semua Atapnya ya? Atapnya ini, dia ada yang atap pelananya gitu. Terus bagian lantai 2-nya, yang di kamarnya ini agak dimajuin ke depan dan ada conwood-nya. Baik di sini, di situ, maupun yang di lebar 9. Cuma di lebar 9 beda dikit, ada aksen kisi-kisinya tuh kalau kalian perhatiin di sana. Iya. Terus kalau kita lihat lagi di sampingnya sini juga ada balkonnya ya, Un ya. Balkon ini bisa diakses dari lantai 2 teman-teman, dari second living room-nya. Karena emang rumah ini punya 2 living area. Spesial sih rumah ini karena satu-satunya punya inner courtyard katanya. Nah, sebelum bahas lanjut lagi, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman. Jadi kalau kalian beli rumah di sini itu kabelnya, utilitasnya semuanya udah underground. Jadi rapih seperti yang kalian lihat di show unitnya. Terus listriknya udah 3.500 VA dan udah dapat solar water heater 1.000 liter. Lengkap. Dan ada lagi satu ketinggalan. Udah dapat kanopi. Oh, udah dapat kanopi kayak gini? Udah dong. Wih, lumayan jadi banget udah, ya. Jadi kanopinya tuh bakalan seragam semua, teman-teman, bakalan rapi gitu kan. Sama tetangga-tetangga nggak ada kesenjangan kanopi gitu. Bukan sosial ya ini kanopi ya. Tapi bener, biasanya Iya kalau kan? klasternya kanopi nggak dapet tuh, kanopinya ada yang bagus, ada yang ya. Kan suka-suka mereka mau pakai material apa. Kalau di sini nggak, udah aman karena semuanya udah sama. Dan harganya mulai dari 1,4 miliar. Ya, yang tipe ini, yang tipe ini. 7. Nah, ngomongin kanopi, ini kanopinya cakep banget sih. Dia kan tinggi ya, ini ya. Kanopinya dibikin tinggi dari bawah. Dan bagian bawahnya sini ada plafonnya dari gypsum. Nih, makanya rapi banget, nggak kelihatan sih material atapnya. Padahal dia pakainya material atap metal. Terus juga seperti kanopi-kanopi zaman sekarang, tuh di extend. Ada permainannya, jadi nggak cuma kotak banget. Ada permainan besinya nih yang di extend gitu ya. Cakep sih ya. Kita masuk ke area carportnya nih, teman-teman. Jadi di sini tuh bisa buat 2 mobil nggak sih nih? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dong. Ini emang udah mengakomodir kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kan lebarnya 7, masih ada area untuk taman basahnya. Dan udah dapat juga nih tempat sampahnya yang seragam kayak gini. Tempatnya nih, tuh cakep kan? Ini ada nomor rumahnya nggak? Tuh, nomor 6. Cakep Jadi ya? ngumpet ya, tempat sampahnya udah ada semua di depan. Terus satu lagi, Hun. Apa? Tuh, EV. Nih, rumah udah mengadopsi teknologi zaman sekarang tuh, udah disiapin colokan buat EV. Terus di sini ada jendela horizontal. Ya. Ini apa coba biasanya? Ini menuju ke dapur sih. Tapi biasanya teman-teman nanti ada yang, wah dapurnya kok di depan, tapi ini beda. Kita harus lihat dulu dalamnya kayak gimana. Dan udah dapat ini nih, kaca film sehingga nggak langsung transparan ngelihat ke dalam. Tuh mantul kan kita. Tapi Dan yang dalam bisa lihat keluar. Iya, dan cakep ya. Ini sebenarnya polosan gini aja, terus ada dibedain sininya warnanya abu-abu tua. Pakai tali air pembedanya nih sebenarnya. Terus juga masih ada topi-topiannya teman-teman. Jadi ada permainan fasadnya, nggak cuma dari kanopi. Di sini juga masih ada topi-topiannya yang sedikit nongol dengan warna abu-abu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini ternyata terasnya. Ada teras kecil dulu dan ini naik dulu 2 anak tangga, 1, 2. Dan kalau kita lihat lantainya dulu nih, udah langsung pakai material yang berbeda dari carportnya. Oh iya, ini yang di luar apa? Ini homogeneous style juga. Iya, homogeneous style, tapi yang kayak ala batu alam gitu loh kayak batu motifnya. andesit.
Nah kalau di sini ini juga homogeneous style, Iya. namanya motif kayu warna kayu. coklat gelap. Nah di sini tuh fungsinya untuk naro ini nih, dikasih rak sepatu buat naruh sepatu. Ya, dan masih ada jendelanya juga ya, jadi cahaya tetap masih bisa masuk dari dalam sini. Oh iya, sama dapat CCTV juga teman-teman. Dapat CCTV dan dapat juga smart door lock kayak gini. Ini dari Onassis dan udah ada kameranya juga. Untuk pintunya dia ditaruh di samping ini ya. Jadi privasi tetap terjaga ketika kita buka pintu dan udah dapat solid engineering di lapis HPL. Kusennya pakai aluminium yang powder coat dan rapi banget nih. Oke. Masuk. Let's go. Jadi pas waktu masuk ke dalam, itu kita langsung disambut sama area foyer ini dulu. Ini sebenarnya mungkin area kecil, tapi penting nggak penting di rumah. Tapi menurutku penting sih. Penting dong. Karena pas kita masuk, itu pasti orang kan ngeliat ke arah sini dulu kan. Jadi kita harus memikirkan apa yang ditaruh di sini. Jadi di sini kan nggak cuma dinding kosong aja, udah dipikirkan ya teman-teman. Dikasih figura, jadi full di sini pajangan-pajangan dan dikasih kredenza. Ini buat naruh lemari sepatu gitu Iya, ya? ini lemari sepatu mungkin yang emang jarang dipakai atau sepatu-sepatu yang jangan ditaruh di luar deh, takut diambil orang gitu. Disimpan di sini. Sama tempat payung tuh. Iya, jadi semuanya di sini. Sebelum akhirnya kita belok ke sini. Oke. Nah, pas waktu di dalam sebelum kita bahas ruangannya, kita bahas lantainya dulu juga nih. Ini Ini ukurannya 80 80. kali 80, bukan 60 kali 60 ya. Iya. Lebih besar dan dia motifnya tuh ala-ala marmer gitu loh, guys. Iya. Dan ini layoutnya seperti apa sih kalau boleh tahu Kak? Layoutnya itu enak banget untuk rumah ukuran 7 kali 15. 15 itu kan udah panjang ya. Jadi di sini ditaruh inner courtyard di tengah yang kayak tadi aku udah mention di awal. Jadi inner courtyard ini tuh fungsinya penting banget sih di dalam rumah, ya kan? Jadi rumahnya jadi terang, terus ada area juga di tengah yang hijau. Jadi nggak semuanya tuh bangunan. Dan buat sirkulasi udara. Benar, penting banget. Nah, oke. Tadi kan kita bilang dapurnya di depan, tapi mana nggak kelihatan kan dapurnya? Dapurnya tuh sebenarnya di situ. Emang di area depan rumah, tapi pas kita masuk ke dalam rumah itu nggak langsung dapur kok guys, tenang aja. Karena nih kalau misalnya kita masuk, ini kan ada dinding pemisahnya. Ini foyer tadi, ini baru dapurnya. Dan itu pun ya kalau misalnya kita masuk ke dalam rumah, kita pasti kesini dulu digiringnya. Nggak Iya. mungkin langsung ke sana. Jadi nggak masalah juga penempatan dapur depan tergantung gimana layoutnya. Nah, living roomnya nih asik banget. Living roomnya di sini cukup besar menurutku, nyaman banget. Bisa ditaruhin sofa. Ini 3 seater ya, sofa 3 seater di sini dengan bentuk yang lucu juga. Dan kalau kalian perhatiin Coba dong, dari duduk tadi dong. kan kalau misalnya kita lihat warnanya netral, coklat, abu. Di living room ini dikasih warna yang pop up sedikit. Ada purple. Nih lihat semuanya temanya ada ungunya masuk. Sebenarnya kalau kita warna coklat itu bisa dipadu padan sama warna apapun sih, asal dia nggak berdiri sendirian kan. Salah satu elemen yang nggak kalah penting itu dikasih karpet menurutku. Selain itu juga bisa jadi area bersantai juga kan di bawah sini misalnya lagi beramean. Jangan lupa ditaruh coffee table di bawah yang jangan terlalu tinggi sih, disesuaikan aja ketinggiannya sama sofanya. Bener nggak? Iya. Buat naruh makanan, minuman. Dan yang nggak kalah penting pasti TV ya. Ngapain di sini kan? Sambil nonton TV, Netflix, movie time. Cuma di sini tuh menarik banget sih menurutku, nggak cuma TV doang udah. Cuma dia udah di-extend aja sekalian ke atas, dijadiin kabinet tuh. Bahkan di setiap safnya ini tuh dikasih lampu untuk menerangi setiap pajangannya di sini. Jadi rumahnya makin cantik, makin hidup gitu loh living roomnya. Kan? Sekarang kita lanjut ke sini, ke ruang makannya nih teman-teman. Jadi ada di tengah-tengah sini, cukup banget nih buat 4 orang. Tapi sebenarnya yang bikin salfok ini sih lampunya cantik banget ya, pemilihan lampunya. Jadi area makannya ini tuh menyatu sama livingnya. Jadi kita bisa juga sambil makan, sambil nonton TV, kayak gitu. Lucu juga sih nih pemilihan kursinya tuh. Coba ya, Wow. kursi lucu kayak gini nyaman nggak didudukin? Kan penting kan kita sambil makan. Enak sih. Nyaman nih, nyaman. Oke. Berempat cukup banget ternyata di sini. Ini nggak cuma contohnya guys, teman realnya ntar kalian juga emang bisa naruh meja makan ukuran segini. Dapurnya di sini letter L dan ini view-nya emang ke arah depan rumah teman-teman yang tadi kita Yang udah tadi. mention. Ini jendelanya, jadi ini bisa dibuka loh. Bisa dibuka full juga nih kalau lagi masak, ya kan? Oke. Jadi langsung mengalir ke depan udaranya masakannya. Jadi ntar tetangga kayak gini, masak apa tuh? Datang yuk gitu. Langsung ntar tetangganya pada ngantri kan. Nih ngasihnya dari sini aja gitu. Tapi selain itu jangan lupa juga taruh cooker hood.
Tapi kamu tahu lagi nggak yang menarik apa? Oke. Udah dapat solid surface, udah dapat Oh, kompor, lumayan dong. udah dapat sink juga, lumayan banget. Uangnya bisa buat kabinet. Karena kabinetnya belum dapat. Kabinetnya belum dapat. Cuman ini percontohannya udah oke banget sih. Kabinetnya kan di sini dikasih warna coklat ya, tapi yang di atas itu dibedain. Putih aja, dia menyatu sama warna dinding dan plafonnya gitu. Jadi lebih minimalis, sampai atas itu semuanya storage-nya. Nah, Oh, ternyata ada ini ya, cermin ya di situ ya? ada cerminnya, jadi emang bikin ilusi makin luas lagi kan rumahnya, makin lebar ke sana gitu. Terus untuk variasinya juga bagus, ini nggak semuanya tertutup. Ini rumahnya kulkas juga penting nih teman-teman, biar rapi rumahnya, semua ada rumahnya. Biar rapi rumahnya, semua ada rumahnya. Biar rapi rumahnya, semua barang Iya. ada storage-nya. Kayak gitulah. Nah, kita masuk ke area yang lebih dalam lagi nih teman-teman. Ini ngelewatin koridor, di sini cukup luas loh. Nah, ini yang paling penting nih, inner courtyard-nya itu bisa diakses dari berbagai sisi. Dari sini bisa, dari sana bisa. Kita keluar ke sini ya, yang tadi kayak kita udah mention, emang ini sangat-sangat berfungsi banget buat area rumah jadi terang. Dan ini tuh bisa jadi segala macam loh. Kalau ini kan dikasih tempat duduk sama sedikit taman. Bisa juga misalnya kalian kasih kolam ikan, kalau misalnya suka ikan. Kalau Atau nggak suka? ya udah yang lain aja, atau buat yoga, area yoga atau nge-gym gitu. Kamu Bisa coba duduk banget. situ merenung coba. Basah habis hujan Ya. soalnya. Kenapa harus merenung? Ya nggak apa-apa kan. Oh, ini nih, merenung bisa-bisa. dulu. Coba. Barang siapa yang menjalani hari Senin dengan ikhlas dan bersemangat, maka besoknya hari Selasa. Jadi ini emang lo sampai atas nggak ada atapnya teman-teman. Air hujan pun emang masuk ke dalam sini. Tapi jangan khawatir ya, karena area-area menuju ke dalam rumahnya yang sliding door ini nih tetap ada topi-topiannya gini. Jadi air hujan nggak langsung masuk ke dalam. Dan itu jadi tempat naruh odorase juga sih. Iya, berfungsi, berarti multifungsi ya. Oh. Enak nih kalau punya inner courtyard kayak gini, spesial banget menurutku di sini. Oke, kita lanjut lagi dulu. Jadi di lantai satu ini tuh juga ada kamar tidur yang dari tadi udah kita mention di sini, dan Ini? kamar mandi. Kalau ini storage di bawah tangga. Oke. Jadi di sini itu buat naruh tempat mesin cuci. Oh, Mesin boleh cucinya juga. belum dapat ya. Oke. Cuman kalian bisa banget naruh di area sini. Semuanya yang sisanya bisa buat gudang penyimpanan di bawah tangga. Oke. Nah, di sini ada kamar mandi. Sini dulu deh. Kamar mandinya menurutku ini juga lumayan gede loh. Ini tuh ukurannya 3 kali 1,8. Nah, ini di paling pojok sini untuk area basahnya, dan ini cukup lebar juga ya area showernya. Ini dibedakan ya ketinggian level lantainya. Jadi dia emang pasti dibuat miring ke arah floor drain. Jadi airnya nggak menggenang. Temanya sih masih sama ya abu-abu, cuman nih kalau misalnya kalian perhatiin beda sih lantainya sama dindingnya di sini. Area basah, area keringnya dibedain, lebih clean lagi, warna putih. Dan seperti inilah layoutnya ya. Pas masuk langsung ketemu tadi sama wastafel. Di sini untuk toiletnya. Oke, sekarang kita ke sebelah, kita lihat kamarnya. Tada. Ini kamar tidurnya yang ada di bawah, tapi di sini contohnya jadi ruang kerja. Ukurannya 3 kali 3,9. Cukup besar juga sih menurutku, cukup lega. Dan kalaupun kalian mau jadiin ini jadi ruang kerja, cocok banget karena tengahnya adalah inner courtyard. Kita bisa ngeliat ijo-ijo gitu kalau lagi bosan kerja. Saya mau dong dibuatin kayak gini, Bu. Boleh. Nanti ya, habis ini saya buatin. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya ini jadi ruang kerja kayak gini teman-teman, ya terserah kalian sih sesuai kebutuhan aja ya. Cukup luas ya di sini. Misalnya ini kamar tidur, kasurnya di mana? Di sisi sini kali ya. Sabi. Bisa banget. Terus di sini taruh lemari sama meja rias gitu. View-nya ini, wow, cantik banget. Sebelum lanjut ke atas, aku mau kasih tahu dulu nih ada fasilitas yang menarik yang hanya ada di klaster Caksana, yaitu porch lawn yang seluas 1.600 meter persegi, terus ada taman bermain anak dan taman yang luasnya juga 3.100 meter persegi. Terus ada kedaton golf dan nggak lupa ada shuttle bus kalau kalian mau ke Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Beli rumah di sini. Gitu nggak? Iya, bener. Oke. Selamat, udah cocok. Yeay. Ada diterima jadi marketing di sini ya. Yeay, terima kasih kakak. Mulai hari ini bekerja. Siap. Oke, kita lanjut lagi dulu. Jadi di menuju lantai 2 ini kan ada area tangganya yang ditaruhnya di pojokan sini, jadi nggak terlalu bulky ya, berada di tengah ruang. Terus langsung lurus ke atas. Nah ini railingnya pakai besi, terus di atasnya sini dikasih kayu, jadi pas dipegang nggak terlalu dingin. Terus ini udah kelihatan juga dari bawah ke atas, voidnya itu tinggi.
Yuk kita ke atas yuk. Nah aku notice juga ternyata ini area tangganya cukup lebar, 1,2 meter. Papasan 2 orang juga masih lega banget dan per anak tangganya juga nggak terlalu curam sehingga ketika kita naik itu enak gitu, nggak bikin capek. Oke, jadi ini adalah yang paling menarik teman-teman di lantai 2-nya. Ini adalah area koridor yang digabung dengan second living room. Tapi seolah-olah jadi satu ruang yang menyatu, dibikin panjang nih dari ujung sana sampai kelihatan tuh bagian si balkon. Bener-bener kesannya jadi luas banget ya. Nah, ini koridornya bisa dijadiin area membaca juga ya. Atau kalau kalian mau sulapin jadi area apa aja juga bisa ya teman-teman ya. Dan ini masih ada bukaan lagi yang menuju si inner courtyard-nya di bawah. Enaknya kalau punya inner courtyard, jadi semua ruang yang di atas ini bisa punya jendela-jendela bukan bukaan sehingga masing-masing ruangnya itu terang. Arahnya ke sama ya, ke tengah semua gitu. Jadi emang jadi focal point-nya dari rumah ini. Oke, ini juga dibedain ya, dikasih frame gini, kasih multiplex, ada lapis HPL untuk meng-highlight area sininya. Cakep sih. Terus kalau kita lihat sini, ini second living areanya. Ya sebenarnya bebas sih ya, mau kalian jadiin area tempat duduk-duduk gini doang, atau mau jadiin area nonton TV atau apapun, silahkan, bebas, bisa banget. Ini sofanya mirip kayak di bawah ya stylenya ya. Iya, cuman lebih lebar lagi sih. Lebih lebar lagi. Terus ada aksen-aksen kekayon nih dari wall panelnya lagi. Ini sebenarnya buat jadi pembeda loh antara area sini dan area tangganya. Oh iya. Tuh, beda. Dan emang secara fungsi kalau di sini tuh emang buat lebih kayak ke keluarga ya. Kekeluargaan emang. Ini ada MCB-nya ya teman-teman di atas ya. Pasti ini rumah-rumah ini tuh rumah-rumah zaman sekarang semuanya selalu ada kayak gini ya, MCB yang terpisah. Di lantai 1, lantai 2 pisah sehingga lebih safety. Oke, kita lihat balkonnya dulu sebelum masuk ke kamar. Tada! Nah, balkonnya ini masih cukup lebar. Lebarnya 1 meter lebih dikit. Jadi masih bisa lega sekali nih kalau punya balkon kayak gini. Nah, di sini kan ada kamar masternya, tapi sebelum kamar master mau nunjukin ini dulu deh. Ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2 yang bisa dipakai dari kamar tidur anak. Ini layoutnya ya udah sini toiletnya, sini showernya, dan sini sinknya. Dan semua ruang ketiga area ini masih sangat lega. Dan seperti yang kita bilang di awal loh, solar water heaternya tuh nyambung nih ke sini nih. Jadi ada perpipaan air panasnya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ke masternya. Cuman di sini aku mau mention satu hal yang menarik. Ternyata aku si pintunya bagian dalam rumah semuanya tuh nanti pakai BPC. Jadi ini bentuknya juga cakep banget kayak gini nih. Dan untuk pintunya dapat engineering door lapis HPL. Oke, kita masuk ke kamar tidur masternya yang luasnya 4 meter dikali 4,3. 4 meter ke sininya. Terus ke sininya tuh 4,3 meter. Tapi mungkin nggak full 4 meter karena di bagian sininya kepotong nih. Ini untuk fasadnya dan di sini ada bagian jendelanya. Nah ini kan area kasurnya, dia dipakein kasur queen size ini lebar 160 dan dindingnya cakep nih, ada perpaduan warna lagi kontras, yang sini ungu gelap, terus di sini yang warnanya agak terang dan ada kembang-kembangnya tuh. Sini juga ada jendelanya yang bisa langsung lihat ke depannya. Oke, terus kita lanjut di sini, ini ada vanity table, tuh Miftah kelihatan, halo. Di balik sini ada walk-in closet yang dibikin bener-bener segaris panjang sampai sini dan bahkan ada storage-nya nih di atas. Dibikinnya semua pakai transparan. Di sebelah sini ada cerminnya yang full nih dari bawah sini sampai ke atas sini. Terus ada pintu menuju kamar mandi yang ini sebenarnya menarik loh kamar mandinya. Kalau dari luar itu nggak kelihatan. Oh. Jadi ini kan area lemarinya lebih maju gitu kan? Iya. Itu dibuat lebih masuk. Masuk ke dalam seolah-olah kita masuk dulu nih ke sebuah ruangan. Nah untuk kamar mandinya sebenarnya sama, wastafelnya dan ada kabinetry, ada cermin, sini ada showernya, di sini ada klosetnya, cuma dibedain ada action wallnya. Dan kalau kita lihat dari denah ini sebenarnya back to back, bahkan posisi klosetnya tuh sama persis. Di sebelah tuh klosetnya sebenarnya sama ukurannya sih sama yang tadi. Ukurannya ada di sini. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nah, kita lihat nih kamar tidur anaknya. Wih, lucu banget ini, vibes-nya bener-bener beda. Kasurnya ditaruh di sebelah sini. Wallpaper yang lebih lucu nih, ada pohon-pohonnya, burung-burungnya. Ini girly banget gak sih? Girly. Pinky abis. Untuk ukurannya sebenarnya sama persis kayak yang di bawah. Ini 3,075, yang kesininya 3,9 ya. Enak sih.
Jadi bener-bener masih luas kamarnya. Sini dikasih lemari-lemari, terus sini untuk meja belajarnya. Gambaran kamar tidur yang di bawah itu kalau mau dibikin kamar tidur tuh kayak gini sih, bisa kayak gini nih layoutnya teman-teman. Nih jendelanya juga gede banget. Nih ada satu yang paling bikin salfok tuh ini, satu jendela ini. Bener-bener besar sekali, nggak ada potongannya. Keren sih. Oh ya untuk kusennya dia pakai YKKAP yang Madela. Wah, udah keren sih. Premium itu. Udah Makanya keren. finishingnya bagus banget nih powder coat-nya. Ini nih, yang ini jendela hidup bisa dibuka. Oke, kita bahas lebih detail harga dan promo-promonya. Selesai sudah kita house tour rumah di Suwarna Sutra klaster Caksana, bukan Caksono. Tipe Celosia yang dijual dengan harga mulai dari 1,4 miliar. Nah, kalian tuh cuma nyiapin DP 30 juta aja dan cicilan KPR-nya tuh 9 jutaan per bulan. Udah gitu kalian dapat free IPL selama 1 tahun dan free biaya KPR. Selain itu dapat juga free kanopi seperti yang Miftah bilang, free CCTV, free smart door lock, dan terakhir ada free AC yang terpasang di kamar utama. Menarik banget kan promonya. Nah, untuk lokasinya kalian bisa langsung searching aja di Google Maps. Tulis tuh Suwarna Sutra, langsung ketemu di situ di daerah Cikupa Tangerang. Dan di sini tuh deket sama exit tolnya Cikupa, deket banget. Terus kalian juga bakal deket ke Alam Sutra, sama kan satu grup Alam Sutra Group. Terus juga deket ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga kalau mau ke Jakarta ya udah tinggal lewat tol aja. Oke, cukup sekian video dari kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jannah, dan TikTok kita juga Wicak Miftah, dan jangan lupa beli rumahnya. Gitu ya? Iya. Harus Dadah. bilang ya nonton dari YouTube kita. Iya. Ntar biar kita dikasih rumahnya. Yeay. Dah. Dadah. Show unit untuk 4 orang. Sebenarnya cukup juga sih dalam praktek aslinya. Kalian taruh 4 kursi di sini juga masih cukup, nggak sempit. Gimana maksudnya? Kan ini emang udah 4. Maksudnya ini kan show unit. Nanti di kamu mah udah bener loh padahal aku